Film dibuka dengan pesta pernikahan Kenan, bos penerbit buku kuno yang bisnisnya sekarat. Suasana pesta terasa tegang, mencerminkan keretakan hubungan Kenan dan GKC yang terlihat dari tatapan dan komentar-komentar sinis mereka. 10 tahun pernikahan, tapi rumah tangga mereka kini diambang Perang Dunia Ketiga. Untung ada cemilan. Setelah pesta yang tegang, GKC memasuki rumah mereka yang sunyi. Di atas meja, sebuah novel berjudul Ashes menarik perhatiannya. Sampulnya yang kusam seakan menyimpan rahasia. Dan GKC merasakan tarikan misterius yang tak tertahankan untuk membukanya. Sebuah petualangan baru, atau mungkin sebuah konfrontasi dengan masa lalu, menanti di balik halaman-halamannya. Keheningan malam menyelimuti rumah besar itu. Kenan, suaminya, terlelap dalam tidur lelap. Sementara itu, Gok, dengan piyama super seksi yang mungkin bisa bikin Kenan bangun dari tidur kalau dia lihat, memutuskan untuk menunda acara bergenjot ria. Ashes, novel misterius itu, ternyata lebih menarik daripada rencana awalnya. Rupanya, ada beberapa hal yang lebih panas daripada api gairah. Selanjutnya, aktivitas seperti biasanya Gok, sedang aktivitas mengurus butiknya, dan aktivitas di luar juga. Malamnya terlihat Gok sedang bercocok tanam dengan Kenan. Namun Gok seperti kurang klimak. Setelah berbekun selesai, Gok kembali melanjutkan membaca novel misterius tersebut. Yang salah satu ini, isinya adalah mereka yang menemukan buku ini akan tahu bahwa satu orang bertanggung jawab atas semua kebetulan orang yang namanya tak berani kusebut adalah M. Esoknya, aktivitas Goke disibukkan dengan novel misterius tersebut. Di luar Rama, di taman di kafe selalu membawa novel tersebut dan membacanya karena penasaran dengan isinya yang menyebutkan sebuah toko roti. Goke mencari keberadaan toko roti tersebut dalam Google Maps. Dia berencana mencari karakter bernama M di novel tersebut. Cerita selanjutnya, Goke benar mencari toko roti bernama Musfika dan benar ada di dunia nyata. Dan akhirnya, Goke dengan temannya Leka mencicipi roti di toko roti Musfika tersebut. Goke masih penasaran dengan pria yang berinisial M tersebut. Yang diceritakan pria tersebut penuh karisma, mempunyai sebuah tato di lengan dan leher. Pria itu bisa merubah hidup orang yang bertemu dengannya. Sontak, Leka temannya memarahi. Hei Goke, itu hanya sebuah novel. Itu sebuah karang fiksi. Mana mungkin ada di dunia nyata. Tapi Goke menyangkalnya dan akan mencari pria yang berinisial M tersebut. Setelah sejenak santai Leka meninggalkan Goke dari tempat tersebut, Goke tidak mau pergi karena dia ingin berkeliling dulu di wilayah tersebut. Dan benar saja, dia membaca novel tersebut, Goke diberikan petunjuk untuk menemukan pria berinisial M. Goke menemukan toko mebel milik M. Namun, dia tidak menemukan sosok M. Akhirnya dia balik pulang dan menemui Kenan yang sedang sibuk bertelepon dan akan ada rapat mendadak di kantornya. Esoknya, Goke masih penasaran dengan pria berinisial M tersebut. Dia kembali ke wilayah tersebut dan kembali ke toko roti Musfika. Tidak sengaja, di toko roti Goke berpapasan dengan seorang pria. Namun Goke penasaran dengan pria tersebut. Akhirnya, Goke mengikuti pria tersebut. Pria tersebut masuk ke sebuah rumah yang menjual peralatan kayu. Akhirnya, Goke masuk ke toko kayu tersebut dan menemukan pria tersebut. Dengan pura-pura memesan cermin, ia berhasil mengobrol dan mendapatkan nama pria itu. Ali. Senyum penuh kemenangan terukir di wajah GKC. Perburuan informasi untuk memecahkan misteri Ashes baru saja dimulai. Kembali di butiknya, GKC dan Lisa, pegawainya, berdebat tentang lokasi cermin baru. Setelah mengukur, GKC langsung menelepon Ali, memberikan detail ukuran cermin yang dibutuhkan. Percakapan singkat, efisien, dan GKC kembali melanjutkan misinya, memecahkan misteri Ashes dengan cermin baru sebagai alat bantu tambahan. Setelah itu, Goke tampak melanjutkan cerita dalam novel Ashes tersebut. GKC kembali larut dalam Ashes. Kalimat-kalimat sensual dan gamblang. Dalam novel itu menggambarkan cinta sebagai pertarungan liar, kasar, dan penuh gairah. Sebuah pengakuan muncul. Pria berinisial M dalam novel yang GKC curigai adalah Ali telah membantunya menemukan kekuatan seksualnya yang terpendam. Misteri Ashes semakin dalam, dan GKC semakin dekat dengan jawaban yang dicarinya. Mungkin agak sange Goke membaca cerita Ashes bagian ini. Akhirnya, dia berinisiatif mengajak Kenan yang berada di sampingnya. Benar saja,
Kenan langsung digenjoi oleh Gokey dan bergantian genjoi. Namun, Gokey terlihat tidak sampai banjir. Kenan nyerah. Baru bentar udah keok. Dasar Kenan kurang kuat. Serahkan netizen aja pasti pada mau. Bagaimana teman-teman? Pasti kalian mau kan? Ali datang, membawa cermin pesanan GKC. Tapi, ups, cerminnya jatuh dan pecah berkeping-keping. Mungkin karena saking beratnya beban tatapan GKC yang penuh nafsu, Ali pun terluka. Dan GKC, dengan sigap dan mungkin sedikit sengaja, membalut lukanya. Sentuhan mereka. Oh, di tengah kekacauan, GKC malah kepikiran. Aku udah kelewat deket sama M, sampai lupa dia udah punya istri. Situasi makin absurd pas GKC iseng nanya soal status Ali yang ternyata lajang. Kira-kira, cermin pecah itu pertanda baik atau buruk ya? GKC sih senyum-senyum sendiri. Malam tiba, dan EG, putri kecil GKC, mengubah novel Ashes yang penuh gairah dan rahasia menjadi kanvas seni rupa. Kenan, sang suami, tertawa, dia cuma berkreasi. GKC, antara kesal dan pasrah, menjelaskan itu bukan buku gambar biasa. Kenan cuek, cuma draft kok. GKC menghela napas. Ashes penuh coretan. Tapi mungkinkah ini akhir dari misteri novel dan perasaannya pada Ali? Atau justru baru permulaan? Malam ini, drama keluarga menang telak atas drama percintaan. GKC mendatangi bengkel Ali. Tapi, Ali malah mengajaknya ke kafe. Di kafe, telepon GKC tak henti berdering Kenan yang terus menelepon. Di tengah makan KFT, GKC terinspirasi dari petunjuk dalam Ashes, mengajak Ali ke menara rahasia yang disebutkan dalam novel tersebut. Ali tampak ragu. Dan di tengah percakapan mereka yang penuh teka-teki, ia hanya mengatakan, "Aku jarang pergi dari sini. Aku pergi ke tokomu." Cuma itu. GKC semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan Ali. Tapi sebelum ia bisa menggali lebih dalam, Ali buru-buru pamit. Misteri Ashes kini bercampur dengan misteri Ali. GKC harus memecahkan keduanya. Sepanjang perjalanan pulang, telepon GKC tak henti berdering. Kenan yang menelepon dengan nada panik. Sesampainya di rumah, Kenan langsung mengabarkan berita buruk. EG, putri mereka, menggigit telinga teman sekelasnya hingga harus dijahit. Sekolah sudah menghubungi Kenan. Dan GKC dituduh tidak bertanggung jawab karena tidak mengangkat telepon. Kenan, yang tampak lelah dan frustasi, menuntut penjelasan dari GKC. Malamnya, Kenan sepertinya lagi berdiri Johnny-nya dan berniat mengajak Gokey bergenjot, namun Gokey menolaknya. Ya Kenan kecewa banget, tampaknya si Johnny lemes langsung. Paginya Kenan menelpon Gokey dan bilang nanti akan ada acara makan malam bersama klien dan berharap Gokey jangan sampai ketinggalan untuk hadir langsung tanpa dijemput oleh Kenan. Selang tak berapa lama, Ali datang mengantarkan cermin yang pecah kemarin. Namun, terlihat toko sepi. Ali langsung berinisiatif mengajak keluar Gokey untuk melihat menara yang diceritakan di dalam novel tersebut. Benar saja, Ali membawa Gokey ke sebuah tempat dan mengajaknya masuk. Gelap dan Gokey digiring menyusuri lantai yang kusam penuh coretan menuju lantai menara paling atas. Setelah sampai di atas menara, Gokey tampak senang dan bahagia, seperti melihat surga dan sama persis yang ada di pikiran Gokey saat membaca novel Ashes. Tempat ini yang paling dicari oleh Gokey saat membaca novel Ashes tersebut. Hingga tak terasa, malam pun tiba. Kenan tadi yang sudah bilang kepada Gokey untuk mengajak acara makan malam bersama. Sudah bingung karena Gokey tidak kunjung datang, Kenan menelpon Gokey, namun HP Gokey tidak aktif. Sedangkan saat itu Gokey udah lupa dengan suaminya. Dia bahagia berduaan dengan Ali di menara sampai malam. Tampaknya Gokey sudah terbawa ke dalam alur cerita dalam novel Ashes tersebut hingga lupa semuanya. Sesampainya di rumah, perdebatan dimulai. Kenan yang sudah tampak marah memarahi Gokey yang tadi sepertinya sengaja tidak datang dalam acara makan malam. Namun Gokey malah tertawa dengan amarah Kenan. Tampaknya Gokey sudah terbuai dengan Ali, lelaki tukang kayu, hingga lupa dengan Kenan suaminya sendiri. Kenan datang ke butik GKC, gelisah karena perubahan sikap istrinya. Ia menemukan butik telah direnovasi, termasuk cermin baru yang belum terpasang. Chelan, karyawan GKC, mengatakan GKC sudah pergi dan menebak bahwa renovasi itu terinspirasi dari buku Ashes. Kenan semakin curiga
menginginkan penjelasan dari GKC, tapi Celan mengatakan, "Kurasa dia tak akan kembali." Kenan meninggalkan butik dengan perasaan gelisah yang semakin menjadi. Misteri Ashes kini semakin terkait dengan hubungannya dengan GKC. Di tempat lain ternyata, bersembunyi di balik tembok bengkel, Gokce tanpa sengaja mendengar percakapan Ali dengan seorang wanita. Ia terkejut mendengar wanita itu menuding Ali berselingkuh dan menyebutkan pernikahannya. Ali dengan dingin membantah, menyatakan hubungan mereka hanya di atas kertas. Gokce tercengang. GKC menyerbu bengkel Ali. Amarahnya memuncak setelah mendengar percakapan Ali dengan wanita lain. Pertengkaran pun terjadi. GKC menuding Ali berbohong soal wanita tersebut. Ali balik bertanya, "Dari mana kau tahu soal menara itu?" Suaranya penuh ketidakpercayaan. Cox terdiam. Sebelum ia dapat menjawab, Ali menciumnya dengan penuh gairah, membawa pertengkaran mereka ke babak baru yang lebih intim dan penuh nafsu. Pertanyaan tentang menara rahasia dan misteri Ashes untuk sementara terlupakan di tengah intensitas hubungan mereka yang tak terduga. Bergenjot bareng pun tak terelakkan. Dan sepertinya Gokce lebih suka genjotan Ali ketimbang Kenan suaminya sendiri. Akhirnya mereka pun puas berkebun barengan. Setelah bercocok bareng, akhirnya Ali mengantarkan Gokce pulang dengan memakai mobil bututnya. Tampak mereka sebelum berpisah ciuman terlebih dahulu. Mungkin Gecko puas dengan berkebun bareng tadi. Adegan selanjutnya, Gokce memberikan novel Ashes tersebut kepada Kenan. Kenan tambah penasaran dengan novel tersebut. Kenan semakin kepikiran terus dengan isi novel tersebut. Kenan membaca isi novel tersebut dan malah ingin tahu siapa yang mengirim novel tersebut ke perusahaannya. Kenan menanyakan asal-usul novel tersebut kepada stafnya. Namun stafnya juga tidak tahu asal-usul novel tersebut, dan kurir siapa yang mengirimkan novel tersebut juga tidak tahu. Akhirnya, dengan rasa penasaran, Kenan datang ke kota Balat, di mana kota itu yang tertulis di dalam novel, dan mencari penulis asli novel tersebut. Benar saja Kenan menemukan tempat-tempat yang tertulis di novel tersebut. Dan di saat itu juga, Gokce sedang jalan bersama Ali dan berduaan. Mungkin Gokce sudah nyaman dengan genjotan-genjotan dari Ali ya? Dari kejauhan Kenan dilihatkan, Gokce sedang berpelukan dengan Ali, pria lain dari hubungan pernikahan antara dia dengan Gokce. Sesampai di rumah, Kenan menemui Gokce yang habis mandi keramas, nampak habis berkebun dengan Alici. Kenan memberitahukan bahwa dia sudah menemukan penulis novel Ashes. Namun penulisnya sudah meninggal karena dibunuh. Kenan bisa menemukan penulisnya karena stafnya memberikan nomor kakaknya penulis, dan Kenan menelepon kakak penulis tersebut. Kenan datang ke bengkel Ali, berpura-pura ingin memesan rak buku. Ia ingin bertemu Ali secara langsung untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria yang diduga berselingkuh dengan istrinya. Kenan memesan rak buku modern, menekankan agar pengerjaannya cepat, walau harga bukan masalah. Ali setuju, menjanjikan penyelesaian dalam seminggu. Kenan mencatat alamat Ali, sekaligus menyimpan rencana lainnya. Adegan selanjutnya, Ali sedang memasang rak buku di rumah Kenan. Kenan, dengan ramah, menawarkan makanan. Suasana tegang, Kenan mencoba menggali informasi tentang kehidupan pribadi Ali, menanyakan tentang pernikahannya. Ali menjawab singkat, mengatakan pernah menikah tapi sudah bercerai. Saat itu juga, GKC tiba-tiba muncul. Kenan, dengan nada menantang, mengatakan bahwa ia tahu Ali karena GKC memesan cermin darinya. Ketegangan meningkat. Tiga orang itu kini berada dalam satu ruangan, dengan rahasia dan kebohongan yang siap terungkap. Makan malam yang awalnya dirancang untuk Ali, kini menjadi medan pertempuran terselubung antara Kenan dan GKC, dengan Ali sebagai penonton yang tak berdaya. Ketiganya, Kenan, GKC, dan Ali, duduk bersama di meja makan. Suasana tegang, tapi Kenan mencoba menciptakan suasana santai. Percakapan mengalir, dari kebiasaan membaca hingga fiktofilia, sebuah istilah yang menarik perhatian GKC. Kenan mencoba menunjukkan keprihatinannya terhadap ketagihan GKC pada novel Ashes, mengingatkan bahwa cerita fiksi dapat mempengaruhi kehidupan. Ali menambahkan bahwa meski cerita fiksi dapat membawa dampak, orang harus tetap berpegang pada kenyataan. Di akhir pertemuan, Kenan menyatakan bahwa GKC telah menemukan penulis baru isyarat yang menunjukkan bahwa konflik belum selesai. Makan malam ini bukanlah sekadar jamuan makan, melainkan pertarungan terselubung yang menghantui ketiga individu tersebut. Percakapan berlanjut. Kenan menanyakan bagaimana GKC mengenal Dugu
penulis Ashes. Terungkap bahwa Dugu menulis tentang Ali, yang ternyata adalah M dalam novel tersebut dan hubungannya yang rumit dengan seorang wanita bernama Rehan. Kenan membacakan kutipan dari buku tersebut, mengungkapkan perselingkuhan Ali dengan Rehan, yang juga merupakan adik dari Dugu. Pertengkaran antara Kenan dan Ali memuncak menjadi perkelahian fisik yang brutal. Tuduhan Kenan tentang keterlibatan Ali dalam kematian Dugu menggema di ruangan tersebut. Sementara Ali membantah dengan penuh amarah. GKC terpaku oleh kekerasan di depannya. Hanya dapat meneteskan air mata tanpa berdaya mencampuri perkelahian tersebut. Perkelahian berpindah ke kolam renang. Mereka berantem di dalam air. Setelah lama saling tarik di dalam air, Ali menemukan potongan kaca dan menusukkan ke perut Kenan dan Kenan pun koin di tangan Kenan yang menggenjot istrinya Kenan. Dan akhirnya film pun selesai. Gak tahu kelanjutannya apakah Ali ditahan polisi atau bebas dan bisa genjot Gokey sepuasnya. Tidak tahu juga. Ending film ini kurang jelas. Terima kasih sudah nonton alur film ini sampai selesai. Jika kalian suka, silahkan subscribe Smart Movie Recap agar tidak ketinggalan alur film terbaru lainnya.